Pemirsa, tepat hari ini, Persib Bandung akhirnya mengumumkan Martin Paes sebagai penjaga gawang baru. Bobotoh pun otomatis menyambut gembira kabar ini. Sementara itu di sisi lain, Jakmania Persija Jakarta tampak jelas iri menangis melihat Persib bertabur bintang. Benarkah demikian? Wah, ini jelas bisa menggemparkan bumi Pasundan seketika. Begini pernyataan cerdas dan jujur Martin Paes usai resmi gabung Persib Bandung tadi malam. Jakmania Persija jelas makin tambah kejang menderita melihat ini. Sampai Bos Adit katakan hal hebat ini soal kedatangannya. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, menyampaikan pernyataan jujur dan penuh antusiasme usai resmi bergabung dengan Persib Bandung. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu menilai Persib sebagai salah satu klub terbaik di Asia, dengan dukungan supporter yang luar biasa, serta proyek jangka panjang yang jelas dan ambisius. Dalam pernyataan resminya, Paes mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk merasa yakin menerima tawaran Persib. Reputasi klub, prestasi di level Asia, serta atmosfer sepak bola Bandung menjadi faktor utama yang memantapkan keputusannya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persib. Ini adalah klub besar, salah satu tim terbaik di Asia, dengan dukungan supporter yang sangat luar biasa, kata Paes. Menurut Paes, Persib bukan sekadar klub dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia, tetapi juga organisasi profesional yang terus berkembang dan berupaya bersaing di tingkat tertinggi Asia. Ia menilai karakter tersebut sejalan dengan ambisi pribadinya sebagai pemain. Paes secara khusus menyoroti peran Bobotoh sebagai salah satu kekuatan utama Persib. Ia mengaku sudah lama mengenal atmosfer stadion Persib yang dikenal penuh gairah dan tekanan bagi tim lawan. Dukungan supporter Persib sangat dikenal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia. Bobotoh selalu hadir dan memberikan energi besar bagi tim. Itu menjadi sesuatu yang sangat saya nantikan, ujarnya. Bagi Paes, bermain di hadapan supporter fanatik merupakan pengalaman penting dalam karir seorang pemain profesional. Ia percaya atmosfer tersebut dapat mendorong performa tim, terutama dalam laga-laga krusial. Paes juga mengungkapkan bahwa proses kepindahannya ke Persib tidak terlepas dari komunikasi intens dengan sejumlah figur kunci di dalam tim. Dua gelandang Persib, Tom Haye dan Mark Locke, disebut memiliki peran penting dalam meyakinkannya. Tom Haye dan Mark Locke banyak berbicara dengan saya. Mereka menjelaskan bagaimana Persib bekerja secara profesional dan bagaimana target klub ke depan, tutur Paes. Selain itu, Paes menilai pendekatan pelatih Boyan Hodak menjadi faktor penentu. Menurutnya, Hodak mampu menyampaikan visi dan arah pengembangan tim secara jelas dan realistis. Pelatih Boyan Hodak menjelaskan dengan detail rencana tim. Ia berbicara tentang bagaimana Persib ingin menjadi tim top level Asia dan bersaing serius di kompetisi kontinental, katanya. Keberhasilan Persib memastikan diri lolos ke babak 16 besar ACL2 musim ini disebut Paes sebagai bukti konkret kualitas dan keseriusan klub. Persib sudah membuktikan kualitasnya di Asia dengan lolos ke 16 besar. Itu menunjukkan klub ini berada di jalur yang tepat, ujar Paes. Lebih lanjut, Paes menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Persib juga dilandasi keinginan untuk mengabdi kepada klub terbaik di Indonesia. Ia memandang Persib memiliki peran strategis dalam perkembangan sepak bola nasional. Saya ingin bermain dan mengabdi untuk klub terbaik di Indonesia. Persib memiliki standar tinggi dan pengaruh besar terhadap sepak bola nasional, kata Paes. Paes menilai prestasi klub di level Asia akan berdampak langsung terhadap citra dan peringkat kompetisi domestik Indonesia. Karena itu, ia berambisi membantu Persib meraih prestasi tertinggi di pentas Asia. Saya ingin membantu Persib meraih prestasi besar. Jika klub Indonesia bisa berprestasi di Asia, itu akan membantu menaikkan ranking liga dan meningkatkan kepercayaan terhadap sepak bola Indonesia, ujarnya. Dalam keterangannya, Paes juga mengungkap detail kerjasamanya dengan Persib. Ia menyebut telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang mencerminkan komitmen jangka panjang antara kedua belah pihak. Kontrak 4 tahun menunjukkan kepercayaan klub kepada saya. Saya ingin membalasnya dengan kerja keras dan performa terbaik, ucap Paes. Ia turut memuji fasilitas yang dimiliki Persib, baik stadion maupun pusat latihan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, dinilai Paes sebagai salah satu stadion terbaik di Indonesia. GBLA adalah stadion yang sangat bagus dan modern. Fasilitas latihan Persib juga sangat profesional,
setara dengan standar klub-klub besar, katanya. Paes juga menyatakan kegembiraannya dapat bermain bersama sejumlah pemain asing Persib yang dinilainya memiliki kualitas tinggi. Ia menyebut beberapa nama, seperti Julio Cesar, Andrew Jang, dan William Barros sebagai pemain dengan level internasional. Persib memiliki pemain asing dengan kualitas sangat baik. Julio Cesar, Andrew Jang, dan William Barros adalah pemain grade A. Bermain bersama mereka tentu akan membuat tim semakin kuat, ucap Paes. Menurutnya, kombinasi pemain lokal berkualitas, pemain asing berpengalaman, serta pelatih dengan rekam jejak mumpuni akan menjadi fondasi penting bagi Persib untuk bersaing di berbagai kompetisi. Menutup pernyataannya, Paes menegaskan kesiapannya menghadapi ekspektasi besar yang melekat pada klub sekelas Persib Bandung. Ia menyadari tekanan dari publik dan supporter, namun menganggapnya sebagai bagian dari tantangan profesional. Ekspektasi tinggi adalah hal yang wajar di klub besar. Saya siap menghadapinya dan ingin memberikan yang terbaik untuk Persib, kata Paes. Dengan bergabungnya Marten Paes, Persib Bandung diharapkan semakin solid, khususnya di sektor penjaga gawang, sekaligus memperkuat ambisi klub untuk berbicara banyak di level Asia dan berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, CEO Deputi PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyambut positif bergabungnya kiper Timnas Indonesia Marten Paes ke Persib Bandung. Ia menilai kehadiran Paes menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang klub untuk memperkuat fondasi tim sekaligus meningkatkan daya saing Persib di level Asia. Aditya menyebut, transfer Paes bukan sekedar mendatangkan pemain bintang, melainkan representasi dari arah pembangunan klub yang semakin terstruktur dan berorientasi prestasi berkelanjutan. Kami sangat senang bisa menghadirkan Marten Paes ke Persib. Ini adalah keputusan yang melalui proses panjang dan pertimbangan matang, baik dari sisi teknis, profesionalisme, maupun visi jangka panjang klub, ujar Aditya. Menurut Aditya, Persib membutuhkan sosok penjaga gawang dengan kualitas internasional, pengalaman kompetisi level tinggi, serta mentalitas kuat untuk menghadapi tekanan besar, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Aditya menegaskan bahwa apa yang disampaikan Marten Paes terkait ambisi Persib menjadi tim top level Asia, selaras dengan visi manajemen klub. Ia menyebut Persib tengah berada dalam fase penting untuk memperkuat identitas sebagai klub besar Asia Tenggara. Apa yang disampaikan Marten mencerminkan apa yang sedang kami bangun. Persib tidak ingin hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga konsisten bersaing di level Asia, kata Aditya. Keberhasilan Persib melaju ke babak 16 besar ACL2 musim ini dinilai sebagai langkah awal yang signifikan. Namun, menurut Aditya, pencapaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Kami melihat ACL2 bukan sekedar kompetisi, tetapi tolok ukur sejauh mana kualitas Persib dibandingkan klub-klub Asia lainnya. Kehadiran pemain seperti Marten Paes diharapkan bisa membantu Persib melangkah lebih jauh, ujarnya. Terkait kontrak jangka panjang yang diberikan kepada Paes, Aditya menjelaskan bahwa Persib memang mengedepankan stabilitas skuad sebagai kunci keberhasilan tim. Kontrak 4 tahun menunjukkan komitmen dua arah. Kami ingin membangun tim dengan pondasi yang kuat, bukan hanya untuk satu musim tetapi untuk beberapa tahun ke depan, jelas Aditya. Ia menambahkan, Persib tidak hanya melihat kualitas Paes sebagai pemain, tetapi juga sebagai figur profesional yang diharapkan mampu memberikan pengaruh positif di ruang ganti. Marten adalah pemain dengan pengalaman internasional dan profesionalisme tinggi. Kami berharap kehadirannya bisa menjadi contoh, terutama bagi pemain-pemain muda Persib, tambahnya. Menutup pernyataannya, Aditya menegaskan bahwa ambisi Persib tidak terlepas dari kontribusi terhadap sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ia sepakat dengan pandangan Paes bahwa prestasi klub di Asia akan berdampak pada peningkatan kualitas dan peringkat Liga Nasional. Jika klub-klub Indonesia termasuk Persib mampu berprestasi di Asia, itu akan membawa dampak positif bagi sepak bola nasional. Kami ingin menjadi bagian dari proses tersebut, kata Aditya. Ia berharap kehadiran Marten Paes dapat memperkuat langkah Persib untuk meraih prestasi, sekaligus menjadi simbol keseriusan klub dalam membangun masa depan yang kompetitif dan berkelanjutan. Persib ingin terus berkembang, berprestasi, dan memberikan kebanggaan bagi bobotoh serta sepak bola Indonesia, pungkasnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pemain Timnas Malaysia, Imanol Machuca, kembali menjadi sorotan setelah nekat tetap terlibat dalam aktivitas sepak bola meski sedang menjalani sanksi dari FIFA. Seperti diketahui, Imanol Machuca termasuk salah satu pemain yang dijatuhi hukuman oleh FIFA akibat proses naturalisasi yang dinilai tidak sah
demi memperkuat timnas Malaysia. Sanksi tersebut berupa larangan total untuk terlibat dalam agenda apapun yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan. Selain Machuca, sejumlah nama lain juga terseret dalam kasus serupa, di antaranya Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Namun, polemik kembali mencuat setelah beredar kabar mengejutkan dari Argentina. Pemain sayap berusia 25 tahun itu dilaporkan ikut ambil bagian dalam pertandingan latihan bersama klub lamanya, San Lorenzo. Informasi tersebut sontak memicu kekhawatiran media Malaysia akan potensi hukuman tambahan dari FIFA. Media Malaysia, Baharian, menyebut kehadiran Machuca di sesi latihan San Lorenzo sebagai tindakan yang bisa berbuntut panjang. Laporan media Argentina yang menyebut Machuca terlihat aktif dalam laga uji coba internal klub dinilai berpotensi melanggar ketentuan skorsing FIFA yang sedang dijalaninya. Menurut Baharian, sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin FIFA tidak hanya berlaku untuk pertandingan resmi. Hukuman tersebut juga mencakup seluruh aktivitas sepak bola, termasuk mengikuti latihan tim, menggunakan fasilitas klub, hingga berada di area teknis. Situasi ini membuat posisi Machuca kian terjepit. Jika terbukti melanggar ketentuan skorsing, bukan tak mungkin ia akan menerima hukuman tambahan dari FIFA. Larangan tersebut tidak hanya mencakup pertandingan resmi, demikian interpretasi keputusan Komite Disiplin FIFA. Semua aktivitas sepak bola, termasuk latihan tim, penggunaan fasilitas klub, dan keterlibatan di lingkungan teknis, masuk dalam cakupan sanksi. Setiap kehadiran atau aktivitas di fasilitas klub dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap keputusan FIFA. Nama Marten Paes belakangan kian lekat dengan Persib Bandung. Kebutuhan Maung Bandung akan sosok penjaga gawang tangguh membuat klub asal Bandung itu santer dikaitkan dengan kiper FC Dallas tersebut. Perbedaan kalender kompetisi antara MLS dan Liga Domestik Indonesia pun membuka peluang, di mana Persib disebut bisa memanfaatkan jeda antar musim untuk meminjam Paes agar bergabung dengan skuad Tom Haye dan kawan-kawan. Meski rumor tersebut ramai diperbincangkan, baik Marten Paes maupun pihak Persib Bandung belum pernah memberikan pernyataan resmi. Justru, petunjuk terbaru datang dari sang kekasih, Luna Bill, yang tanpa disadari membocorkan keberadaan Paes saat ini. Kedekatan Marten Paes dengan Indonesia, tanah kelahiran sang nenek, kembali menjadi sorotan setelah Luna Bill mengunggah momen liburan akhir tahun mereka. Awalnya, model asal Belanda itu membagikan video di TikTok yang memperlihatkan dirinya bersama Paes berada di dalam pesawat. Teka-teki tujuan mereka pun terjawab, dan lokasinya ternyata berada tak jauh dari Indonesia. Bangkok, Thailand menjadi destinasi Paes dan Luna Bill untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Menariknya, Luna tak hanya mengungkap lokasi, tetapi juga menunjukkan barang bawaan mereka. Melalui Instagram, ia memperlihatkan 3 koper besar dan 2 koper kecil, jumlah yang dinilai berlebihan jika hanya untuk liburan singkat di negara tropis seperti Thailand. Pasalnya, Thailand bukanlah negara musim dingin, sehingga kecil kemungkinan seluruh isi koper tersebut hanya digunakan selama berada di sana. Keduanya pun disebut akan melanjutkan liburan ke destinasi populer, Koh Samui. Tiba di surga, tulis Luna Bill dalam unggahannya, disertai latar langit biru dan awan putih dari dalam pesawat. Spekulasi pun semakin menguat. Marten Paes disebut bisa menjadi opsi penting bagi Persib Bandung, terutama untuk menghadapi babak 16 besar AFC Champions League 2025-2026. Apalagi, kiper naturalisasi timnas Indonesia itu tengah berada dalam performa apik, setelah membawa Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya bersinar di level internasional, Paes juga sukses mengantar FC Dallas melaju ke babak playoff MLS. Dengan status Persib Bandung sebagai juara paruh musim, peluang Paes merapat ke Bandung pun dinilai semakin terbuka. Di sisi lain, Persib Bandung sendiri kini tampil sebagai ancaman serius bagi pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC Samarinda.
Meski sempat terseok karena harus tampil di 2 kompetisi, Persib kini berada di posisi kedua dengan 31 poin, hanya terpaut 3 angka dari Borneo FC yang mengoleksi 34 poin. Persaingan papan atas pun semakin memanas. Persija Jakarta dan Malut United turut mengintai di posisi ketiga dan keempat dengan raihan masing-masing 29 dan 28 poin, membuat perburuan gelar musim ini kian menarik untuk disimak. Bek andalan Timnas Indonesia, Jai Itses, kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Dalam perbincangan santai di kanal YouTube Hanif Tamrin bersama rekan setimnya di Sassuolo, Tarik Muharemovic, Itses membagikan banyak kisah menarik tentang adaptasinya di Italia, perjalanan karir profesional, hingga pandangannya terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Menariknya, obrolan tersebut sekaligus memperlihatkan chemistry kuat antara Itses dan Muharemovic, yang menurutnya sudah terbangun secara natural sejak sesi latihan pertama. Jai Itses pun tak ragu melontarkan pujian kepada partnernya di lini belakang Sassuolo. Ia menilai Muharemovic sebagai pemain cerdas, tangguh dalam bertahan, serta nyaman menguasai bola. Bermain dengan Tarik itu mudah. Dia sangat pintar, kuat, dan punya kualitas untuk naik ke level yang lebih tinggi, ujar Itses. Meski sempat harus menyesuaikan diri dengan skema 4 bek di Sassuolo, pemain berusia 24 tahun itu mengaku tak mengalami kendala berarti karena sistem tersebut sudah akrab baginya sejak berkarir di Belanda. Ia juga menyebut peran Muharemovic sangat membantu dalam memahami keinginan pelatih dan filosofi permainan tim. Sebagai figur yang kini menjadi panutan bagi generasi muda Indonesia, Jai Itses menegaskan bahwa perjalanannya menuju level tertinggi sepak bola Eropa tidaklah mudah. Ia memilih untuk tidak larut dalam kegagalan dan terus fokus bekerja keras. Setiap orang punya tantangan masing-masing. Yang terpenting, jangan menyerah dan terus melangkah. Kalau kita punya tekad dan determinasi, hal-hal baik pasti akan datang, tuturnya. Itses juga mengenang masa ketika bermain di Serie A masih sebatas mimpi yang terasa sangat jauh. Namun menurutnya, pencapaian tersebut harus tetap disikapi dengan rendah hati. Sekarang yang paling penting adalah tetap membumi, fokus pada apa yang harus kami lakukan, dan melihat apa yang akan terjadi ke depan, ucapnya. Ia mengakui bahwa banyak pengorbanan harus dilakukan sejak usia muda, termasuk menjaga gaya hidup. Saya jarang pergi ke pesta dan tidak minum alkohol. Tapi setiap orang punya jalannya masing-masing. Kuncinya adalah disiplin dan determinasi setiap hari, tegasnya. Bagi Jai Itses, bermain di Serie A bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tuntutan yang lebih besar. Ia menilai, tantangan justru semakin berat karena target berikutnya adalah bertahan dan terus naik ke level yang lebih tinggi. Berbicara tentang Timnas Indonesia, Itses melihat perkembangan yang sangat menjanjikan. Menurutnya, semakin banyak pemain Indonesia yang tampil di level lebih tinggi, perlahan menempatkan Indonesia di peta sepak bola dunia. Ia pun menegaskan bahwa masa depan sepak bola nasional berada di tangan generasi muda saat ini yang memiliki tanggung jawab besar untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya. Tak lupa Itses memberikan apresiasi kepada Sassuolo yang dinilainya sebagai klub dengan lingkungan kekeluargaan dan visi pengembangan pemain muda yang jelas. Sassuolo sangat pintar dalam memilih pemain. Mereka memberikan kesempatan, mengembangkan, lalu membawa pemain ke level yang lebih tinggi. Klub ini terasa seperti keluarga, katanya. Soal target pribadi, Jai Itses tak menutupi mimpi terbesarnya bersama Timnas Indonesia. Impian terbesar saya adalah bermain di Piala Dunia bersama Timnas. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, ujarnya. Dengan mental baja, disiplin tinggi, dan mimpi besar, Jai Itses kini bukan hanya menjadi benteng kokoh di lini belakang Sassuolo, tetapi juga simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia di panggung internasional. 2 pemain Timnas Indonesia mencatatkan pencapaian manis di kompetisi Thai League 2025-2026 dengan memastikan diri sebagai juara paruh musim. Sosok yang dimaksud adalah Shane Petinama dan Sandy Walsh yang sama-sama memperkuat Buriram United sejak awal musim. Kontribusi keduanya terbilang signifikan. Shane Petinama telah tampil dalam 6 pertandingan liga dan sukses menyumbangkan 3 gol.
Sementara itu, Sandy Walsh tampil lebih konsisten dengan mencatatkan 10 penampilan, disertai torehan 1 gol dan 1 assist. Performa impresif Buriram United pun berbuah manis. Klub raksasa Thailand tersebut resmi mengunci status juara paruh musim setelah mengoleksi 40 poin dari 15 pertandingan. Raihan itu membuat Buriram United unggul jauh dari para pesaingnya, bahkan terpaut 11 poin dari Ratchaburi yang berada di posisi kedua. Tak hanya Shane dan Sandy, Thai League musim ini juga diramaikan oleh 2 pemain timnas Indonesia lainnya. Pratama Arhan tercatat membela Bangkok United, sementara Asnawi Mangkualam memperkuat Port FC. Hingga paruh musim, Bangkok United berada di peringkat kelima klasemen dengan koleksi 26 poin. Adapun Port FC sedikit lebih baik, dengan menempati posisi keempat setelah mengumpulkan 27 poin. Kehadiran para pemain Indonesia ini pun semakin menegaskan kiprah positif Garuda di kancah sepak bola Thailand. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman Boboto Jakmania.